sebenarnya lagi-lagi berbicara angka pengangguran, itu kan saling terikat ya dengan pendapatan, dengan pengeluaran, dengan faktor ekonomi di Indonesia, dengan kejadian di Indonesia itu sendiri. Banyak orang-orang yang memang mereka di desa, sorry to say aku nyebut di pelosok gitu, yang lagi-lagi akses, yang lagi-lagi kebutuhan industrinya itu kurang memadai di daerah mereka. Menjadi sebuah ironi yang selalu Putra bilang, wadah antara masyarakat lokal di daerah itu sangat ada ketimpangan sosial gitu loh dengan yang ada di kota atau di kawasan industri itu sendiri. Bahkan ya lagi-lagi kalau selalu Putra bilang antara sebuah daerah yang ada kawasan industrinya ya Oke, nggak kita akan masuk situ. 100%. Tapi kalau kita misalnya spesifik ini diberikan sebagai satu inisiasi perusahaan-perusahaan di kota-kota besar, begitu ya Pak ya. Apakah ini juga cukup menjawab keresahan lulusan-lulusan tahun 2025 bahwa mereka paling tidak punya 1 tahun untuk magang? Apakah ini cukup meredakan keresahan? Setiap program pemerintah pasti ada positif negatifnya. Pak Yesirdi juga pasti paham tentang itu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara harapan yang selalu kita inginkan, janji yang sudah selalu setahun Pak Prabowo Kabinet Merah Putih ini jalankan, atau mungkin ditambah setahun setengah, kan setengahnya masa kampanyenya gitu, yang bisa bikin hati masyarakat lokal Indonesia itu oke, pilih Pak Prabowo karena janjinya besar 6 juta lapangan kerja. Itu menurutku belum bisa menjadi sebuah stimulus untuk masyarakat itu meredam harapannya. Karena lagi-lagi tentang fresh graduate itu atau pekerjaan jangka panjang kontrak atau full bekerja 5 tahun 10 tahun, lagi-lagi masyarakat atau anak muda yang tadi Putra bilang di awal gitu loh, mereka selalu punya target. Bahkan mungkin kalau Mbak Rosi atau Pak Yasirli nganggap Gen Z, terutama yang dianggap generasi cemas, generasi malas, sebenarnya bukan malas, tapi kita tuh benar-benar menyesuaikan rumusan-rumusan yang akan kita bangun, Mbak Rosi. Kenapa? Saya rasa sebagai lulusan ITB, Prof. Yasirli tahu sendiri soal rumusan-rumusan itu. Dan saya juga dari kampung, Mas Putra. Ya. Jadi artinya sekali lagi pemerintah sangat paham. Ya, dengan kondisi sekarang, gitu ya, kita harus lihat bagaimana upaya serius negara hadir. Menurut saya ini juga harus fair, harus kita apresiasi menurut saya, gitu ya. Tapi tentu tidak cukup, kata Pak Presiden tadi, kerjaan kita masih banyak. Ya. Jadi balik lagi program-program bagaimana kita ya dengan program prioritas, dengan hilirisasi, bagaimana subsidi rumah sekian puluh ribu, bagaimana ada food estate sekian juta, ya, cetak sawah dibuka, kemudian bagaimana sawit diselamatkan dan kemudian di situ lapangan pekerjaan, itu adalah suatu peluang. Ya, tinggal terkait dengan program ini, apakah itu juga kemudian ya sudah menjadi dioptimalkan apa belum? Program kewirausahaan, program tadi terkait ya selain ada magang, sebenarnya di Kementerian Ketenagakerjaan kita juga ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, dan tahun ini kita melakukan pelatihan sampai 700.000 orang, Mbak Rosi, di balai-balai latihan kerja kita, gitu ya. Di situ ada pelatihan IT, kami lakukan improvement terkait dengan kurikulum, kita sebut dengan transformasi BLK kita. Di situ belajar tentang content creator, bicara tentang smart operation, smart building. Ya, ini adalah upaya-upaya yang kemudian menurut saya kita lihat, gitu ya. Ada indikator-indikator makro yang kemudian kita jadikan patokan, ada program dengan sekian aktivitas, ini kita bicara adalah terkait dengan data. Ya. Cuma memang pertanyaannya Pak, mengapa data itu tidak dirasakan? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Saya mau bertanya, bagaimana data itu bisa terasa bagi generasi Z? Jawabannya simple ya. Apakah data itu terasa bagi generasi Z? Ya, kalau dijawab terasa atau enggak, ya sampai saat ini belum terasa. Kenapa? Karena lagi-lagi terasa mungkin bagi mereka yang punya akses. Itu yang sebenarnya sering kita rasakan. Putra mewakili teman-teman yang ada di daerah, atau mungkin yang di kota tapi yang jauh dengan akses di Jakarta atau beberapa kota-kota besar lainnya, mereka selalu kalah informasi, Mbak. Selalu kalah dengan hal-hal yang oke, sekarang pemerintah udah cukup bagus. Mulai memangkas yang namanya loker orang dalam. Sekarang itu kalau mau jadi PNS kan benar-benar harus ikut proses, nggak tiba-tiba dia jadi PNS. Tapi akses informasi tetap orang yang
punya akses itu lebih dulu dapat informasi ketimbang masyarakat yang berber dia informasi aja susah dapatnya. Mungkin terkendala juga dengan jaringan akses segala macamnya. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan masyarakat, gimana caranya biar ketika ada program magang, Pak Yasirli, atau program nanti 19 juta lapangan kerja itu benar-benar terrealisasikan, itu nggak hanya orang yang dia lebih dulu dapat informasi dari orang dalam, gitu loh. Tapi enggak juga, kalau magang itu kan kita buka. Nah, yang menarik sebenarnya magang, Mbak Rosi, Mas Putra ya, kita buka lowongan itu 20 ribu. Nah, jadi prosesnya itu adalah perusahaan posting, itu ada sekitar 22 ribu. Kemudian yang eligible memilih 3. Dan fase yang ketiga adalah perusahaan yang menseleksi berbasis administrasi aja, tidak wawancara. Dan ternyata kemudian hasil dari seleksi itu, dari 20 ribu sekian tadi, akhirnya cuma dapat 15 ribu. Karena? Ada sekitar 4-5 ribu posisi kosong, tapi kemudian ada yang melamar, tapi kemudian perusahaan menyatakan, ya kami belum bisa menerima orang ini. Berarti nggak komit dong perusahaannya? Bukan, artinya ada proses seleksi yang diharapkan itu terisi, tapi bagi perusahaan ini bukan orang ini yang kemudian yang kami yang butuhkan. pas, yang qualified. Yang qualified. Itu artinya sekitar 75%. Dan itu selalu, itu sebenarnya isu lama ya Pak ya, antara kebutuhan industri dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja.